Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamzur Suluwi dengan stambuk G2M125004 dari program studi Magister Ilmu Perikanan Universitas Salwaleo. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal rencana penelitian saya yang berjudul Analisis Perbedaan Hasil Tangkapan dengan berdasarkan penggunaan jumlah buah lampu pada alat tangkap Bagan Apung di perairan Kecamatan Mausangka. Yang pertama, latar belakang. Ada beberapa poin yang menjadi latar belakang rencana penelitian saya kali ini. Yang pertama, perikanan tangkap merupakan sektor penting bagi ekonomi masyarakat pesisir, terutama di Kecamatan Mausangka, Kabupaten Buton Tengah, di mana Bagan Apung adalah salah satu alat tangkap yang banyak digunakan nelayan di wilayah tersebut. Bagan Apung menggunakan jaring angkat dan dioperasikan pada malam hari dengan bantuan cahaya lampu, di mana jumlah bola lampu sangat mempengaruhi intensitas cahaya dan hasil tangkapan. Semakin banyak lampu yang digunakan, maka potensi tangkapan semakin meningkat, tetapi menambah biaya operasional. Nelayan di Kecamatan Mausangka menggunakan 30 sampai dengan 40 lampu tanpa standar yang jelas. Maka perlu dilakukan penelitian untuk menentukan jumlah lampu yang optimal agar hasil maksimal dan biaya yang efisien. Rumusan masalah. Perumusan masalah pada rencana tesis saya kali ini yaitu ada 3. Yang pertama, apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hasil tangkapan Bagan Apung dengan menggunakan jumlah buah lampu yang berbeda di perairan Kecamatan Mausangka. Yang kedua, berapa jumlah buah lampu yang paling optimal digunakan untuk memperoleh hasil tangkapan tertinggi. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan antara jumlah buah lampu dengan efisiensi operasional Bagan Apung jika dilihat dari perbandingan hasil tangkapan dan biaya operasional. Kemudian tujuan. Selaras dengan rumusan masalah sebelumnya, ada 3 tujuan dalam rencana tesis saya kali ini. Pertama, menganalisis perbedaan hasil tangkapan Bagan Apung dengan berdasarkan variasi jumlah buah lampu yang digunakan di perairan Kecamatan Mausangka. Kedua, menentukan jumlah buah lampu yang paling efektif dan efisien dalam meningkatkan hasil tangkapan Bagan Apung. Dan yang ketiga, mengetahui hubungan antara jumlah buah lampu dengan tingkat efisiensi operasional usaha perikanan Bagan Apung. Berikutnya, novelty penelitian. Novelty atau keterbaruan dari penelitian saya kali ini yaitu terletak pada jumlah warna lampu dan media yang digunakan, di mana saya sempat membaca 2 jurnal di mana mereka menggunakan 2 sampai dengan warna lampu yang berbeda dengan 2 media yaitu antara Bagan Apung dan Bagan Tancap. Sedangkan pada rencana penelitian saya kali ini itu hanya menggunakan 1 warna lampu saja dan hanya 1 media saja yaitu Bagan Apung. Yang berikutnya, hipotesis. Pada rencana penelitian saya kali ini itu ada 2 hipotesis. Yang pertama, H0 ada jumlah buah lampu tertentu yang mendapat hasil tangkapan yang diinginkan nelayan pada alat tangkap Bagan Apung di perairan Kecamatan Mausangka. Kemudian H1 atau H alternatif, tidak ada jumlah buah lampu tertentu yang mendapatkan hasil tangkapan yang diinginkan nelayan pada alat tangkap Bagan Apung di perairan Kecamatan Mausangka. Kemudian kerangka pikir. Penelitian ini diawali dari variabel utama yaitu jumlah buah lampu, di mana pada penelitian saya kali ini itu rencana saya akan melakukan 3 perlakuan. Pertama dengan 15 jumlah buah lampu, yang kedua 30 jumlah buah lampu, dan yang ketiga 40 jumlah buah lampu, yang kemudian menghasilkan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Intensitas cahaya tersebut mempengaruhi agregasi ikan yang bersifat fototaksis positif, artinya ikan tertarik mendekati sumber cahaya. Namun agregasi ikan itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor cahaya, melainkan juga beberapa faktor lingkungan seperti arus, suhu, kecerahan, fase bulan, gelombang, salinitas, dan DO. Dari kombinasi faktor-faktor tersebut, maka diperoleh 2 output utama. Yang pertama, hasil tangkapan berupa jumlah dan jenis ikan yang tertangkap, serta efisiensi operasional, yaitu seberapa efektif penggunaan lampu dalam operasi penangkapan. Berikutnya, tinjauan pustaka meliputi konsep Bagan Apung dan faktor lingkungan yang mempengaruhi penangkapan seperti arus, kecerahan, suhu, fase bulan, kecepatan angin dan gelombang, serta salinitas dan juga DO. Berikutnya, metode penelitian.
Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2027 selama kurang lebih 2 bulan di perairan Kecamatan Mausangka, Kabupaten Buton Tengah, pada saat kondisi bulan gelap. Yang kedua, alat dan bahan. Dalam rencana penelitian saya kali ini, itu ada 9 alat yang akan saya gunakan. Yang pertama, bagan apung sebagai media penelitian. Yang kedua, bola lampu sebagai alat bantu penerangan. Yang ketiga, timbangan untuk menimbang hasil tangkapan. Yang keempat, luxmeter sebagai pengukur intensitas cahaya. Yang kelima, alat tulis untuk mencatat hasil penelitian. Yang keenam, kamera untuk mengambil dokumentasi. Yang ketujuh, GPS untuk menentukan titik koordinat. Yang kedelapan, kapal untuk sarana bantu menuju bagan. Dan yang kesembilan, perangkat lunak, yaitu Microsoft Excel sebagai alat bantu pengolahan data dan SPSS Statistik 25 sebagai alat bantu pengolahan data statistik. Adapun bahan yang akan saya gunakan yaitu ikan hasil tangkapan sebagai objek penelitian. Berikutnya desain penelitian, ada 3. Yang pertama, setiap perlakuan pada penelitian. Yang kedua, replikasi dalam penelitian. Dan yang ketiga, rancangan percobaan pada penelitian. Yang berikutnya, variabel penelitian berupa variabel bebas atau jumlah bola lampu yaitu 15, 30, dan juga 40. Yang kedua, variabel terikat berupa hasil tangkapan. Dan yang ketiga, variabel terkontrol. Ada 4 teknik pengumpulan data yang saya lakukan. Yang pertama, pengukuran intensitas cahaya. Yang kedua, pengambilan data hasil tangkapan. Yang ketiga, pencatatan konsumsi biaya. Dan yang keempat, pengukuran parameter lingkungan. Yang berikutnya, analisis data. Yang pertama, dengan melakukan analisis statistik ANOVA searah, di mana uji ANOVA digunakan untuk menguji apakah perbedaan hasil tangkapan antar perlakuan signifikan dan untuk mengidentifikasi seberapa besar pengaruh jumlah lampu terhadap hasil tangkapan. Dengan kriteria pengujian, jika P lebih kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antar perlakuan. Dan jika P lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang kedua, melakukan uji lanjutan TUKI-HSD atau LSD-BNT, di mana jika ANOVA menunjukkan perbedaan yang signifikan, maka dilakukan uji lanjut untuk menentukan perlakuan mana yang paling berbeda dan paling optimal. Yang ketiga, analisis efisiensi biaya, di mana biaya operasional dihitung berdasarkan rumus, di mana efisiensi sama dengan hasil tangkapan dibagi biaya operasional. Perlakuan dengan nilai efisiensi tertinggi dianggap paling normal. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.